Shalom saudara, saya Chen Daniel. Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, sebuah pertolongan Tuhan yang saya alami. Saudara, di 2018 adalah tahun di mana saya mengakhiri studi saya dalam kuliah. Saya menyelesaikan kuliah saya di Semarang dan puji Tuhan, saya mendapatkan penghargaan, saya mendapatkan gelar mahasiswa terbaik di 2018. 2018 juga saya memiliki beberapa mimpi, saudara. Mimpinya itu saya harus punya rumah, saya pengen punya kendaraan roda 4. 2018 untuk seukuran anak kuliah yang baru lulus, yang pekerjaannya baru merintis, yang masih belum punya cukup uang untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Tapi saudara, kalau orang nggak punya uang untuk bisa mewujudkan mimpi, maka yang bisa dipakai adalah lutut. Lutut untuk berdoa, untuk beriman, supaya setiap mimpi yang sudah dituliskan, semua mimpi yang sudah ditargetkan di tahun itu, supaya bisa menjadi nyata. Saudara, pada saat itu saya belum cukup uang. Saya pulang dari Semarang, saya tinggal di Cirebon. Orang tua saya itu ngontrak dengan istrinya, yang mana itu adalah ibu tiri saya. Tapi saya juga di Cirebon, saya ngekos. Saya harus bayar tiap bulan sejumlah uang. Tiap bulan saya harus bayar. Hingga saya merasa mulai teringat lagi akan mimpi saya. Mimpi saya yaitu untuk memiliki sebuah rumah pribadi di tahun 2018. Untuk bisa mewujudkan mimpi itu bukan sesuatu hal yang mudah buat saya. Karena saya baru lulus kuliah, saya baru merintis pekerjaan saya, bisnis saya. Jadi saya mulai berpikir, ini bagaimana caranya supaya saya bisa mewujudkan mimpi saya ini jadi kenyataan. Dan akhirnya saya mulai berdoa, dan berdoa. Tuhan, ini mimpi saya. Kalau ini adalah mimpimu juga, mari Tuhan, Kau lakukan pekerjaan tanganmu. Kau lakukan sebuah keajaiban supaya mimpi ini bisa menjadi nyata. Dan saudara, saya mulai tergerak untuk ngambil KPR rumah. Saya berpikir kalau harus ngekos kan eman-eman, nggak ada hasilnya ketika saya harus bayar tiap bulan itu nggak ada hasilnya. Kalau saya untuk bayar rumah, cicilan, itu kan akan ada hasilnya di kemudian hari. Jadi saya mulai menyiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan, setiap persyaratan, setiap apapun itu. Dan saya mulai siapkan dan saya mulai pengajuan di sebuah bank. Dan saya berdoa kalau memang Tuhan izinkan untuk saya punya rumah di tahun 2018, maka Tuhan silakan, mari Engkau yang membuat semua menjadi mudah. Tuhan membuat semuanya menjadi di ACC dan sampai akad. Dan singkat cerita saudara, setelah saya menunggu 1 bulan, maka keluarlah sebuah pengumuman persetujuan kalau saya disetujui oleh bank untuk ngambil rumah. Mungkin dengan cara seperti ini, Tuhan akan menolong saya untuk saya bisa membuat mimpi ini menjadi nyata. Dengan cara seperti ini, Tuhan menunjukkan sebuah keajaiban yang saya boleh rasakan. Tapi juga ada mimpi yang kedua, yaitu saya punya kendaraan roda 4. Karena kendaraan ini akan sangat menolong saya dalam pekerjaan, akan menolong saya dalam pelayanan, dalam pribadi juga, untuk pergi dari rumah dan ke kota, karena memang jaraknya cukup rada jauh. Dan saudara, untuk tahun 2018, sekali lagi, saya masih baru lulus kuliah. Saya balik ke Cirebon, baru mulai merintis bisnis, dan saya nggak punya cukup uang untuk bisa beli kendaraan itu. Tapi saya udah tulis mimpi ini di awal tahun. Dan saya harus mewujudkan mimpi ini bagaimana caranya.
Dan yang saya lakukan, saya pakai lutut saya pakai untuk berdoa, saya pakai untuk beriman. Dan saya bekerja dan bekerja lebih keras lagi. Dan Tuhan menunjukkan, tiba-tiba saudara, Tuhan memberikan sebuah berkat demi berkat, mulai usaha di bawah Tuhan, semakin naik dan naik. Dan hingga pada saatnya, saya akhir tahun 2018, saya bisa beli mobil secara tunai, secara cash. Walaupun mobilnya mobil kijangnya mobil cukup lama, tapi nggak apa-apa saudara. Ini adalah mobil pertama saya yang saya boleh nikmati semua berkat dan fasilitas Tuhan, apalagi untuk menunjang dalam pekerjaan saya dan pelayanan saya. Itu 2018, saya mengalami sebuah terobosan, sebuah mimpi yang menjadi nyata. Ketika manusia memperhitungkan segala sesuatu tidak cukup, tapi ada satu kuasa, tapi ada satu pribadi, ada tangan yang mungkin tidak terlihat, tapi tangan itu mulai bekerja, mulai mengikut apa yang menjadi pergumulan kita. Dan saya percaya itu kuasa Tuhan yang boleh saya rasakan. Saudara, saya pakai mobil kijang itu sekitar 3 tahun sampai 2021. Namanya mobil lama, itu kan butuh perbaikan demi perbaikan. Butuh maintenance yang harus saya bayar, yang harus saya lakukan. Hingga saya suatu hari mengalami sebuah perbaikan yang harus cukup besar. Dan saya mulai berpikir, kayaknya mobil ini udah gak bisa dipermajaan lagi. Mobil ini udah gak bisa perbaikin lagi. Dan saya digerakkan untuk mengupgrade mobil ini, saudara. Akhirnya awal April, saya memutuskan untuk menjual mobil ini. Dan saya akhirnya dengan berat hati sejujurnya untuk menjual mobil ini. Karena mobil ini sangat saya butuhkan untuk pekerjaan saya, untuk pelayanan saya, untuk saya juga untuk mengantarkan diri saya dari rumah ke kota karena jaraknya cukup jauh. Tapi saya putuskan untuk menjual mobil ini. Dan saya mulai menghitung, saudara. Secara manusia kita hitung untuk bisa punya mobil baru, untuk bayar DP, down payment itu sekitar 4 bulan. Saya harus nungguin, saya harus bayar. Tapi saudara, saya hanya lakukan itu, ya sudah. Saya harus tunggu 4 bulan, saya sementara pakai motor, untuk bekerja pakai motor, kirim-kirim barang, dan pelayanan. Banyak sekali saudara pergumulan yang saya alami. Saya kalau bawa barang jualan itu kadang-kadang harus sampai jatuh di jalan, harus tali-talinya lepas, belum lagi kalau hujan. Itu yang saya alami saudara. Dan saya pada suatu hari Tuhan gerakan saya untuk melakukan perkataan iman. Saya melakukan perkataan iman, saya mulai berdoa ketika saya mengendarai motor, saya di jalan melihat mobil yang saya inginkan. Tuhan, saya ingin mobil ini transmisi matic Tuhan kalau boleh. Saya berdoa, saya tiap hari nyetir motor sembari deklarasi ketika saya melihat mobil yang saya inginkan. Di dalam nama Yesus, mobil ini jadi milik Kristus. Jadi milik saya bisa menikmati semuanya berkat-berkat Tuhan. Yang saya hanya lakukan hanya itu saudara. Saya hanya berdoa, deklarasi, perkataan iman. Kalau memang secara manusia, saya menghitung harus nunggu 4 bulan dulu. Tapi ternyata saudara, saya harus menunggu. Nggak harus 4 bulan. Tuhan buat percepatan. Tuhan melihat setiap korban, setiap mezbah yang saya sudah pernah lakukan, yang sudah saya pernah letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Tuhan membuat percepatan. Tuhan membuat semuanya menjadi lebih singkat. Hanya dengan waktu 1,5 bulan aja. 1,5 bulan, akhirnya saya tuh dipertemukan dengan teman lama saya. Saya hanya berkata, kamu punya nggak informasi tentang mobil ini? Saya lagi nyari mobil, mau kredit gitu. Tapi saudara, ternyata teman saya malahan nawarin mobilnya dia. Dia punya mobil Honda City.
Ternyata mobilnya itu mau dijual karena mobil dia itu udah lama nggak dipakai dan mau dijual aja gitu. Dan dia nawarkan ke saya, ini ada mobil, kamu pakai, mau nggak nih mobil saya, kayak gitu. Tapi saya bilang ke dia, untuk saat ini saya baru mau cari-cari informasi aja sih, belum bisa cukup uang untuk bisa membeli. Tapi saudara, saya kaget sekali sebetulnya. Tiba-tiba teman saya digerakkan dan dia berkata, kamu ada uang berapa? Kau bisa pakai mobil saya untuk kamu bekerja, untuk kamu pakai. Kau bisa pakai mobil saya. Uang kamu ada berapa? Kamu bayar dulu, sisanya bisa nanti. Setelah kamu punya berkat lebih, baru kamu bayar. Ini saya yakin teman saya digerakkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan itu untuk menolong kita seperti mengembalikan telapak tangan. Begitu dengan sangat mudah untuk Tuhan bisa menolong hidup kita, saudara. Hari itu ya udah, saya bayar seberapa saya ada buat segala perjanjian yang ada materai, saya bayar yang ada. Kalau saya ada berkat lebih, saya akan bayar lagi. Ada berkat lagi, saya juga selalu bayar ke dia. Selalu seperti itu, saudara. Berkat Tuhan begitu sangat mudah kok untuk dicurahkan. Kuncinya mau nggak kita mau taat, mau nggak kita beriman, dan kita juga mau mendengarkan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita melakukan semuanya dalam ketepatan. Kalau kita mau melakukan, maka Tuhan pasti akan menyatakan perbuatan tangannya yang ajaib. Saudara, kalau hari ini engkau masih belum punya rumah, masih ngontrak, masih harus bayar setiap tahun, mungkin setiap bulan harus bayar, belum cukup uang untuk bisa pengajuan rumah atau beli rumah secara tunai. Mungkin hari ini saudara juga belum Tuhan berikan sebuah kendaraan roda 4 yang mana mungkin saudara sudah butuh sebetulnya untuk bisa pergi dengan keluarga, untuk bisa pelayanan. Tapi saudara, saya sudah pernah mengalami semuanya. Tuhan tidak pernah tidur kok. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan kita juga. Maka kalau kita mau sekali lagi percaya, kalau manusia untuk mewujudkan sebuah mimpi, itu tidak ada uang atau tidak ada media yang harus bisa merealisasikan, maka salah satu cara satu-satunya adalah dengan cara gunakan lutut, beriman, berdoa. Mari saudara, jangan pernah lelah, jangan pernah engkau menjadi letih dalam hal berdoa. Apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan menjamin. Dan Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Mari ini saudara, mari hari ini kita bangkitkan iman kita sekali lagi. Mungkin doa kita belum dijawab, mungkin waktunya belum tiba, gak apa-apa saudara. Kita gak pernah tahu waktunya kapan akan datang. Siapa tahu Tuhan membuat percepatan dalam hidup kita. Seperti Tuhan membuat percepatan dalam hidup saya. Dan saya juga percaya, kalau Tuhan bisa melakukan itu kepada hidup saya, maka Tuhan juga bisa melakukan kepada saudara-saudara semua. Tetap percaya, tetap taat, dan mau mendengarkan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Itu kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat, jadi kekuatan yang baru, jadi semangat yang baru untuk saudara-saudara yang menantikan pertolongan dan janji-janji Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.